Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita bertemu pada pertemuan penutup, pertemuan terakhir pada mata kuliah ekonomi pembangunan. Kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman semua, karena kita memang belajar mata kuliah ekonomi pembangunan, akan tetapi kita berada di jurusan ekonomi syariah, di ekonomi Islam begitu. Maka saya kira penting untuk menutup pertemuan pada mata kuliah saya ini, mata kuliah ekonomi pembangunan ini, untuk melihat makna dari pembangunan dalam perspektif Islam, dalam perspektif syariah. Karena dalam setiap langkah yang akan kita lakukan di jurusan ekonomi syariah, tentu kita harus berkeyakinan bahwa dalam perspektif Islam, dalam perspektif syariah, ini harus menjadi kata kunci kita di dalam mengkaji keilmuan yang sedang kita pelajari. Kebutuhan saya awali dari kebutuhan terhadap strategi baru dalam pembangunan. Ya, kita ketahui bersamalah bahwa transformasi yang terjadi, perpindahan dari cara berpikir, ini lambat laun kita tidak bisa menemukan solusi yang clear begitu dalam melihat pembangunan. Ya, sebagian besar dari strategi pembangunan ini hanya berfokus pada transformasi, khususnya di bidang ekonomi saja memang. Jadi walaupun dalam perspektif misalnya Sustainable Development Goal itu melihat banyak perspektif, banyak aspek, mulai dari lingkungan, tatanan masyarakat, sosialnya maksudnya, itu juga dilakukan, akan tetapi ya itu masih berfokus pada ekonomi. Ekonomi adalah penting, namun fokusnya itu terlalu berlebihan begitu. Ya, intinya pada kebutuhan terhadap strategi baru ini dibutuhkan. Nah, ya kita kalau melihat perjalanannya, ekonomi ini telah terjadi menjadi tujuan pembangunan, ini pasti. Kemudian mulai dari semua strategi pembangunan, di atasnya memandang pembangunan sebagai masalah yang hanya teknikal. Teknikal itu ya membutuhkan solusi teknikal juga, dengan algoritma yang lebih baik, kebijakan perdagangan, investasi yang lebih baik, baik itu kerangka makroekonomi ataupun mikroekonomi. Nah, strategi pembangunan ini tidak pernah mencapai pada tatanan masyarakat yang ideal seperti yang dicita-citakan. Kesejahteraan, kemakmuran itu pada masa ideal itu belum tercapai. Nah, kalau kita mengikuti evolusinya, ya silahkan bisa membaca lebih komprehensif pada bukunya Mayer. Bukunya Mayer itu mulai dari Goal of Development, Macroeconomic Growth Theory sampai dengan Policy Reform. Ini evolusi pemikiran tentang Mayer, dan itu banyak dikutip di bukunya Prof. Derajat ataupun bukunya di buku-buku pembangunan yang lainnya. Saya kira ini saya skip. Kemudian ini pembangunan dalam perspektif Islam ini harus diawali bahwa pembangunan dalam Islam ini bermakna menciptakan keseimbangan. Keseimbangan dalam arti harmoni, keadilan, perdamaian, dan keindahan serta kemakmuran itu sendiri. Nah, pembangunan dalam makna yang seperti itu, maka pembangunan harus dimulai dari membangun manusia secara keseluruhan. Maksudnya apa secara keseluruhan? Manusia harus dibangun dari satu, itu adalah jiwanya, kemudian pikirannya, dan ketiga adalah jasadnya. Jiwa, pikiran, dan jasad ini menjadi kunci, kata kunci di dalam pembangunan manusia itu sendiri. Nah, ketika pembangunan ini harus mencakup semua aspek material, baik kultural dan politik, namun pada saatnya pembangunan ini juga harus mencakup pada aspek moral dan spiritualitas. Nah, pada aspek moral dan spiritualitas inilah ketika kita mengkaji pada kajian mata kuliah kemarin, pada mata kuliah ekonomi bangunan, tentu kajian tentang aspek moral dan spiritualitas ini nihil ya. Nihil artinya tidak ada di banyak referensi buku-buku ekonomi bangunan, ini terlewatkan begitu. Sehingga di dalam perspektif ekonomi Islam, kita perlu memunculkan aspek moral dan spiritualitas itu sebagai kata kunci yang bisa kita gunakan di dalam melihat arti dari pembangunan itu sendiri. Karena apa? Pembangunan dalam arti material itu sudah banyak dipelajari, tetapi pembangunan dalam arti moralitas dan spiritualitas
Dan ini menjadi kata kunci ketika manusia tadi harus dibangun dari sisi jiwa dan pikirannya, tidak hanya jasadnya. Maka ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita mengkaji pada satu tokoh yang ini bisa kita rujuk ya dari Ibnu Khaldun, model pembangunannya paling tidak mencakup dalam 8 prinsip yang harus dilakukan sebagai kalimat hikamiah ya, dari kebijakan politik. Artinya ya ini harus dipedomani 8 hal ini. Yang pertama mulai dari al-mulk. Al-mulk ini ya pasti sesuatu kekuatan kedaulatan. Yang ini harus dipertahankan untuk mengimplementasikan syariat. Syariat dalam hal ini ya hukum-hukum yang sesuai dengan pedoman agama, terutama agama Islam. Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali dengan sebuah kedaulatan. Artinya al-mulk tadi itu harus dipegang secara kekuasaan. Artinya kedaulatan itu harus dipegang. Dalam hal ini adalah pemerintah atau government itu harus dipegang. Kedaulatan juga tidak akan memperoleh kekuatan kecuali didukung dengan sumber daya manusia. Artinya ada ar-rijal. Ar-rijal sebagai satu komponen yang diperlukan untuk melihat satu proses yang akan dilakukan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Setelah ar-rijal tentu ada al-mal atau sumber daya manusia. Ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan harta benda atau kekayaan yang cukup. Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan. Nah, dalam hal ini ada al-i'marah. Al-i'marah ini adalah kata kunci di dalam pembangunan dalam perspektif Islam itu sendiri. Nah, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan al-adl atau keadilan. Nah, keadilan ini merupakan tolak ukur atau al-mizan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi manusia, sehingga kedaulatan yang dibebankan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan itu sendiri dalam arti pembangunan. Nah, arti keadilan dalam perspektif Islam untuk memaknai suatu aktivitas pembangunan ini memang belum memiliki indikator-indikator atau tolak ukur yang konkret di dalam melihat aktivitas pembangunan yang adil. Tetapi dalam kerangka cita-cita, dalam kerangka tujuan bahwa pembangunan ini harus tidak lagi menimbulkan kesenjangan, tidak lagi menimbulkan adanya disparitas antar daerah, antar kelompok, maka kata kunci pembangunan yang berkeadilan, yang memiliki nilai-nilai keadilan ini menjadi penting untuk kita lihat di dalam perspektif syariah ini. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusikan apakah ada model pembangunan atau kata kunci pembangunan dalam perspektif syariah dari tokoh atau dari selain Ibnu Khaldun. Silahkan teman-teman nanti berdiskusi. Saya lanjutkan. Paling tidak kalau kita mengikuti Ibnu Khaldun, nanti bisa dibaca ini ya, 8 hal ini nanti bisa dijelaskan jangka panjang. Dan selanjutnya ada siklus yang digagas oleh Umar Chapra, dan ini termasuk tokoh ekonomi syariah modern ya, yang memformulasikan pemikiran dari Ibnu Khaldun tadi dalam siklus yang berurutan atau lengkap dengan hubungan sebab akibat antara komponen pembangunan tadi, antara 8 hal tadi. Ya, Ibnu Khaldun tadi intinya ada pengembangan syariah atau yang disebut dalam hal ini simbolkan S, kemudian pengembangan masyarakat atau nation disebut N, kemudian peningkatan kekayaan atau world W, kemudian penegakan keadilan dan pembangunan justice and government tadi, dan peran pemerintah atau government. Nah, menurut Chapra kelima komponen ini itu bergerak dalam 2 siklus. Yang pertama siklus kemajuan, dan yang kedua adalah siklus kemunduran. Siklusnya kalau kita simpulkan seperti ini. Nah, dimulai dari sini, siklus kemajuan yang lingkaran terluar. S ini adalah syariah, penegakan syariah, kemudian sampai seterusnya ini nanti bisa dibaca.
Saya akan lanjutkan nanti di video berikutnya ya, karena ini waktunya harus 10 menit. Terima kasih.